Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai ide duet pemersatu bangsa 2024. Jadi duet pemersatu bangsa itu disampaikan oleh pihak dari Partai Nasdem. Dan itu katanya berasal dari ide atau diskusi antara Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi. Jadi ada ide untuk membuat duet pemersatu bangsa, menduetkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk 2024. Namun demikian teman-teman, menduetkan dua tokoh yang berbeda pendukung ini saya pikir juga tidak mudah. Katakanlah ini pendukungnya Pak Anies kadrun atau pendukungnya Ganjar itu cebong. Maka apakah mudah untuk dipersatukan dua sosok, dua pemimpin yang diwakili seperti Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo? Tentu bukan sesuatu yang mudah. Namun demikian ini diupayakan oleh Pak Surya Paloh. Tetapi sekali lagi teman-teman, ini masih ide, masih diskusi, belum menjadi sebuah persetujuan atau belum menjadi sebuah keputusan untuk diusung di 2024. Kenapa begitu? Memang ini tidak mudah teman-teman untuk menduetkan dua tokoh yang berbeda pendukungnya. Dan kita akan baca beritanya. Kita ambil berita dari Detik News teman-teman. Jawaban singkat Anies dan Ganjar soal duet pemersatu bangsa 2024. Ketua Umum Partai Nasdem menyampaikan wacana duet pemersatu bangsa Anies Baswedan Ganjar Pranowo sebagai pasangan di Pilpres 2024. Anies maupun Ganjar menjawab singkat soal keluarnya nama itu. Wacana itu disampaikan oleh Waketum Nasdem Ahmad Ali. Dia menyebut skema itu muncul saat Surya Paloh berdiskusi dengan Presiden Jokowi. Artinya, pikiran Pak Surya Paloh bahwa hari ini ada figur yang menonjol, yang kita kira kalau kita mau objektif menilainya bahwa ada Anies dan ada Ganjar, kata Ali kepada wartawan Jumat 24 Juni 2022. Ali juga menjelaskan alasan Surya Paloh memilih Anies dan Ganjar. Menurut dia, Anies dan Ganjar punya ceruk massa yang berbeda, yang diharapkan bisa mencegah polarisasi. Kalau dua figur ini dipersatukan, ini akan paling tidak meminimalisir munculnya polarisasi pada pemilihan presiden yang akan datang, imbuhnya. Ali menekankan bahwa Surya Paloh bukan mengusulkan duet pemersatu kepada Presiden Jokowi, namun bahasa yang lebih tepat ialah mendiskusikan. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menjawab singkat soal wacana tersebut. Anies menjawab terlebih dahulu dengan mengatakan akan fokus mengurus Jakarta. Saya urus Jakarta dulu, kata Anies kepada wartawan di Jakarta International Stadium JIS, Sabtu 25 Juni 2022. Anies enggan menanggapi lebih lanjut usulan tersebut. Anies juga kembali menegaskan, saat ini dirinya ingin fokus bekerja mengurus Jakarta. Fokusnya di situ, Jakarta, ujar Anies Baswedan. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengomentari usulan duet pemersatu bangsa pada Pilpres 2024, Ganjar menjawab dengan berkelakar. Aku yo duet karo bojoku, saya ya duet sama istriku, kata Ganjar dilansir dari Detik Jateng Minggu 26 Juni 2022. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebut, usul duet pemersatu bangsa itu bagus, tapi sulit diimplementasikannya. Sulit banget terwujud. Bahkan sampai lebaran kuda sekalipun keduanya sulit disatukan, kata Adi kepada wartawan Sabtu 25 Juni 2022. Adi mengatakan usulan duet Anies Ganjar atau bahkan dengan Puan Maharani hanya indah di permukaan, tapi untuk level elit partai dan pendukung masing-masing pihak akan sulit diterima jika dipasangkan. Mempertemukan dua kutub ekstrim itu bukan perkara mudah. Bukan hanya level elit tapi juga para level grassroots. Apapun dalihnya, Anies itu sangat sulit diterima pendukung Ganjar atau Puan Maharani.
Begitupun sebaliknya, Puan dan Ganjar sangat sulit diterima basis konstituen Anies Baswedan, ucapnya. Ia menilai usulan Surya Paloh memang bagus karena ingin menyatukan simbol-simbol politik yang selama ini terfragmentasi ekstrim. Tapi, kata dia, kendalanya besar karena tidak semua elit punya pikiran yang sama dengan Ketua Nasdem. Pada level elektoral, juga tak bagus jika Anies Puan atau Ganjar diduetkan di Pilpres 2024 karena masing-masing basis pemilih sama-sama kabur, tegasnya. Jadi ini sangat realistis apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno, teman-teman, untuk menyatukan dua tokoh antara Anies dan Ganjar. Ini tidak semudah membalikkan tangan, akan sulit. Kenapa begitu? Karena pendukung Anies itu akan sulit menerima Ganjar. Demikian konstituen Ganjar akan sulit menerima Anies. Lalu bagaimana kok punya ide ingin menyatukan antara Ganjar dan Anies sementara konstituennya itu bertolak belakang? Dan menurut saya antara dua tokoh ini biarlah bertarung di Pilpres 2024. Siapa yang menang, siapa yang kalah, itulah yang akan menjadi pemenang yang sebenarnya. Itu menurut saya, teman-teman. Jadi tidak usah diduet-duetkan di Pilpres 2024 karena konstituennya itu berbeda. Dan kalau saya boleh ibaratkan seperti minyak dan air. Bagaimana Anda bisa menyatukan antara minyak dan air? Itu sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Bahkan kata Adi Prayitno, sampai lebaran kuda pun sulit untuk menduetkan Anies dan Ganjar. Kalaupun misalkan Anies dan Ganjar duduk bersama itu mah biasa. Tetapi masalahnya ini gelaran Pilpres. Kalau duduk bersama ngopi itu bisa dilakukan antara Ganjar dan Anies, tetapi untuk menyatukan pendukungnya maju di Pilpres 2024 itu yang sulit sekali, teman-teman. Jadi ide yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh itu sulit diterima di masing-masing pendukung Anies dan masing-masing pendukung Ganjar. Jadi menurut saya biarlah Pak Anies dan Pak Ganjar ini berkontestasi di Pilpres 2024. Jauh lebih baik karena kita menginginkan perubahan yang mendasar. Karena Pak Anies tentu diharapkan bisa melakukan perubahan terkait kondisi yang sekarang. Nah, kalau Ganjar mungkin ini akan meneruskan kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi dua sosok yang berbeda ini, dua tokoh yang berbeda pendukungnya ini sangat baik kalau itu diadu di Pilpres 2024. Jadi kalau tidak mau kalah ya jangan bertarung di Pilpres 2024 karena orang yang bertarung di 2024 adalah siap menang dan siap kalah. Kalau misalkan sekarang sudah merasa kalah ya jangan maju di 2024. Tetapi paling tidak, teman-teman, saya melihat kompetensi kemudian kekuatan dari Anies dan Ganjar ini memang perlu diuji di Pilpres 2024. Kenapa begitu? Karena sama-sama pendukung ini saling mengklaim bahwa jagoannya inilah yang terbaik di 2024. Makanya perlu diuji di kontestasi 2024. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait wacana yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh mengenai duet pemersatu bangsa yang ingin menduetkan antara Anies dan Ganjar. Dalam hal ini adalah untuk menghilangkan polarisasi atau sekat-sekat dari para pendukung baik Ganjar maupun pendukungnya Pak Anies Baswedan. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.